3128202520 sebagai Ketua Kelompok 4 Kelas Indralaya Mata Kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Ekonomi semester 4 dengan dosen pengampu Bapak Deskoni SPD MPD Pratita SPD MPD. Seperti yang kita ketahui, media pembelajaran dibedakan menjadi media sederhana dan media canggih. Dalam video ini, media sederhana yang kami pilih adalah menggunakan media mind mapping. Jadi, kami akan memaparkan langkah pembuatan dari media tersebut, baik jika digunakan secara daring maupun penerapannya dalam pembelajaran luring. Adapun pembahasan yang akan dipaparkan dalam video ini yaitu yang pertama mengenai alat dan bahan pembuatan media mind mapping dalam pembelajaran luring yang akan dipaparkan oleh Mutiara. Yang kedua, langkah pembuatan media mind mapping dalam pembelajaran luring yang akan dipaparkan oleh saya, Dinardianti. Yang ketiga, pembuatan media mind mapping dalam pembelajaran daring dengan alat bantu Canva yang akan dipaparkan oleh Marista Berliana. Baiklah, langsung saja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan beberapa contoh alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan mind mapping. Yang pertama yaitu ada styrofoam, yang kedua ada kertas karton, yang ketiga ada kardus bekas, lalu keempat ada pola dari mind mapping itu sendiri yang telah dicetak dan dibuat melalui Canva, yang kelima ada gunting, yang keenam ada lem. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai alat dan bahan. Kita ke langkah pembuatan media pembelajaran mind mapping secara manual. Yang pertama, siapkan bahan dan alat untuk membuat mind mapping. Yang kedua, siapkan poin-poin materi yang nantinya akan kita gunakan. Yang ketiga, buatlah pola gambar pada kertas karton. Pola ini dapat berupa rancangan konsep gambar mind mapping nantinya. Nah, di sini kami sudah mencetak konsepnya. Sehingga yang keempat, membentuk pola sesuai yang sudah ditentukan dan menyiapkan tulisan yang sudah di-print untuk mempercantik mind mapping yang ada. Dalam video ini, pola yang sudah kami print, kami gunting, dan kami tempel ke kardus bekas, lalu baru disusun pada styrofoam sesuai dengan pola konsep mind mapping yang sudah kami tentukan. Selanjutnya, kreasikan berbagai bentuk mind mapping agar lebih menarik ketika dilihat. Kami sengaja memberikan kesan 3 dimensi pada poin-poin yang bersangkutan agar terlihat lebih menarik dan menonjol, serta menambahkan panah-panah sesuai hubungannya agar satu subbab dengan poin-poin lainnya itu dapat terlihat hubungannya dan mudah dipahami. Nah, panah yang kami buat itu menggunakan kertas karton yang digunting sesuai pola panah. Selanjutnya, kita memberikan sedikit hiasan ke dalam mind mapping dan mind mapping pun siap untuk digunakan. Di sini kami menambahkan gantungan di atas styrofoam agar mind mapping itu dapat digantung nantinya. Kami mengkreasikan pola gantungan dengan potongan karton dan kami kepang di belakangnya untuk menahan styrofoam tadi, lalu ditempelkan kardus agar tidak lepas. Baiklah, mind mapping untuk pembelajaran luring sudah dapat digunakan. Guru dapat menggunakan media ini untuk menjelaskan setiap poin yang terdapat dalam mind mapping dan mengasah kemampuan analisis dari peserta didik kelas 12 untuk memahami keterhubungan antara satu poin dengan poin lainnya. Selanjutnya, mengenai pembelajaran secara daring, mind mapping ini juga dapat digunakan jika kita menyesuaikannya dengan kecanggihan teknologi, yaitu kami menggunakan alat bantu Canva. Di sini, kami hanya menggunakan Canva sebagai alat bantu sehingga masih dapat dikatakan sebagai media sederhana yang kami modifikasi untuk pembelajaran daring. Mengenai langkahnya akan dijelaskan oleh Marista Berliana. Baiklah, di sini perkenalkan sebelumnya saya Marista Berliana dengan NIM 06031282025032 akan menjelaskan cara membuat media sederhana yang berupa mind mapping melalui aplikasi Canva. Langkah pertama yang harus teman-teman sekalian siapkan adalah alat dan bahan, di mana dalam hal ini menggunakan aplikasi Canva. Untuk itu, teman-teman harus menyiapkan aplikasi Canva yang telah di-download pada Play Store melalui handphone ataupun membuka aplikasi Canva melalui website yang tersedia.
Setelah mempunyai aplikasi Canva, teman-teman bisa membuka aplikasi Canva yang teman-teman punya. Kemudian di sini, teman-teman bisa mengklik tanda tambah di bawah dengan mengcustom ukuran. Dalam hal ini, ukuran map mapping yang saya rekomendasikan yaitu 1920 dikali 180. Sehingga nantinya akan muncul lembar kerja yang teman-teman inginkan. Langkah selanjutnya adalah memilih latar belakang, di mana latar belakang ini bisa teman-teman pilih melalui fitur template. Nah, dalam hal ini saya telah memilih salah satu latar belakang, yaitu yang berupa latar belakang yang identik dengan accounting. Selanjutnya, setelah bingkai atau template latar telah dipilih, teman-teman bisa memulai dari judul awal pelajaran yang teman-teman pilih. Dalam hal ini, saya menggunakan akuntansi sebagai sistem informasi. Kemudian dari judul secara garis besar ini, teman-teman bisa membuat judul secara kecil. Kemudian memberikan judul pada setiap judul atau gambar yang telah dipilih. Selanjutnya, untuk mempercantik tampilan yang ada, bisa menggunakan elemen-elemen. Dalam hal ini, saya akan menggunakan garis putus-putus sebagai tambahan dalam desain saya ini. Kemudian selanjutnya adalah membuat sub kecil dari materi yang dipelajari. Dan yang terakhir, menambahkan judul secara garis besar. Dalam hal ini, saya akan menulis tulisan mid mapping akuntansi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mid mapping akuntansi, dalam hal ini materi pembelajaran yaitu akuntansi sebagai sistem informasi telah selesai dibuat. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan kami mengenai langkah dalam rancangan pengembangan media pembelajaran sederhana ekonomi menggunakan mind mapping. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Semoga penjelasan kami mudah dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.